Salib ketika kasih tidak undur. Shalom Bapak Ibu, selamat Paskah ya. Pernah tidak kita berkata, Tuhan, kalau Engkau benar sayang aku, kenapa hidupku begini? Kita sering menilai kasih itu dari keadaan Bapak Ibu. Kalau hidup lancar, Tuhan baik. Kalau sulit, mulai ragu. Hari ini saya mau mengatakan begini. Kalau mau tahu seberapa besar kasih Tuhan, jangan lihat hidupmu. Lihatlah salib. Di salib Bapak Ibu, kasih tidak pernah lari. Yesus Kristus punya banyak kesempatan untuk mundur. Saat difitnah, bisa pergi. Saat disiksa, bisa berhenti. Saat disalib, bisa turun. Bahkan orang-orang berkata, turunlah dari salib itu. Kalau kita yang di posisi itu, Bapak Ibu, mungkin sudah turun sejak cambukan yang pertama. Tapi Yesus tidak turun. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau dia turun, kita tidak bisa naik ke keselamatan, Bapak Ibu. Salib adalah harga yang kita tidak sanggup bayar, Bapak Ibu. Sering kita berpikir, saya orang baik kok, saya tidak jahat-jahat amat, tapi dosa itu seperti hutang yang terus berbunga. Bayangkan Anda punya hutang miliaran, lalu Anda pergi ke bank, saya orang baik, bisa didiskon nggak? Tidak bisa Bapak Ibu. Hutang harus dibayar Bapak Ibu. Dan disalib, Yesus membayar lunas. Sudah selesai, lunas, full. Tapi salib Bapak Ibu adalah suatu tempat pertukaran. Di salib terjadi pertukaran besar. Kita berdosa, dia yang jadi korban. Kita bersalah, dia yang dihukum. Kita mati, dia yang mati menggantikan. Supaya kita diampuni, kita dibenarkan, kita hidup. Seperti orang yang masuk penjara menggantikan kita, padahal kita yang bersalah. Dan bukan orang biasa, tetapi anak Allah sendiri. Berhentilah mengandalkan diri sendiri. Keselamatan itu bukan karena kita kuat, tetapi karena Dia setia. Jangan main-main dengan dosa. Kalau dosa itu ringan, Yesus tidak perlu mati, Bapak Ibu. Jangan hiduplah di dalam ucapan syukur. Orang yang sadar diampuni, hidupnya berbeda, Bapak Ibu. Salib itu bukan cerita sedih. Salib adalah bukti kasih yang tidak pernah undur, Bapak Ibu. Hari ini pertanyaannya sederhana. Apakah kita hanya tahu tentang salib atau sudah datang ke salib? Tuhan Yesus, terima kasih untuk salib-Mu. Ajarku untuk tidak menyia-nyiakan pengorbananmu. Ubah hidupku supaya aku hidup bagimu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, banyak orang percaya Yesus bangkit, tapi hidupnya sendiri masih seperti belum bangkit. Masih takut, khawatir, terikat dosa, tidak punya pengharapan. Hari ini kita mau lihat. Kalau Yesus benar bangkit, apa dampaknya buat hidup kita? Kubur kosong Bapak Ibu, artinya harapan penuh. Full hope. Kubur kosong bukan sekedar mujizat. Itu adalah pesan. Tidak ada situasi yang terlalu mati untuk Tuhan pulihkan. Kadang kita punya kubur di dalam hidup. Hubungan yang rusak, mimpi yang hancur, hati yang terluka, dan kita bilang sudah selesai. Tapi Tuhan bilang belum. Aku bisa bangkitkan. Karena kebangkitan itu mengubah identitas, Bapak Ibu. Dulu kita budak dosa, penuh rasa bersalah, dan hidup tanpa arah, Bapak Ibu. Sekarang anak Tuhan, diampuni dan punya masa depan yang lama sudah berlalu. Jangan seperti orang yang sudah bebas dari penjara, tapi masih tidur di sel, Bapak Ibu.
banyak orang sudah diselamatkan, tapi masih hidup seperti terikat. Ketahuilah Bapak Ibu, kebangkitan itu memberi kuasa Bapak Ibu. Kebangkitan bukan hanya cerita, itu kuasa. Kuasa untuk berkata tidak kepada dosa, bangkit dari kegagalan, dan hidup benar. Bukan karena kita hebat, tetapi karena Dia hidup di dalam kita. Tinggalkan kubur lama. Jangan kembali ke dosa yang sama. Hidup dengan identitas baru. Kamu bukan lagi orang lama. Berani bersaksi. Kalau Tuhan sudah ubah hidupmu, ceritakan, kabarkan. Yesus tidak membuat kita lebih baik sedikit. Ia bangkit untuk membuat kita hidup baru sepenuhnya. Tuhan yang bangkit. Bangkitkan juga hidup kami. Ya, dari ketakutan jadi iman, dari dosa jadi kebenaran, dari kematian jadi kehidupan. Dalam nama Yesus. Amin.